Oke, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mood dulu ya semuanya ya. Kemudian si Nabila. Oke, si Anissa dan Nabila silakan dibuka. Oh ya Pak, sebentar Pak. Di share ya. Ya Pak. Daru, iki lek meh presentasi sopo sih? Kamu dulu aja. Adalah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan PPT-nya? Diperbesar. Kelihatan. Udah. Tak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang bertemakan tentang mediasi yang disusun oleh yang pertama Bagus Aprianto NPM 007, yang kedua ada saya Nabila Adam NPM 009, lalu ada Dewi Ayu Aryani NPM 0010 dan ada Vivin dengan NPM 0012 dan ada Anissa Wulandari NPM 0013. Yang pertama tentang pengertian mediasi. Mediasi berasal dari, menurut etimologi adalah mediare, berasal dari bahasa Latin yang berarti berada di tengah. Lalu menurut para ahli, mediasi itu menurut Gary Go-Pastor, mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau imparsial bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Lalu untuk konsep dasar dari mediasi sendiri itu ada 3 orang di dalamnya ya dalam proses mediasi itu sendiri. Yang pertama adalah mediator. Mediator adalah kok nggak muncul? Bentar Pak. Mediator adalah orang yang bertugas dalam dalam proses mediasi. Lalu ada penggugat. Penggugat adalah dalam hukum acara perdata, penggugat adalah aduh. Orang dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan para penggugat. Lalu ada tergugat. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut tergugat pertama, tergugat kedua, tergugat ketiga, dan seterusnya. Lalu ada prosedur mediasi. Untuk prosedur mediasi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah tahap pramediasi, lalu ada pelaksanaan mediasi, dan ada implementasi hasil mediasi. Yang pertama adalah pramediasi. Pada tahap ini, seorang mediator diharuskan untuk yang pertama membangun kepercayaan diri, yang kedua menghubungi para pihak dengan maksud menyampaikan keinginannya menjadi seorang mediator, kemudian mencari informasi yang menjadi persoalan utama dan memberi informasi terkait proses mediasi, dan yang keempat memformulasikan sejumlah pertanyaan dengan maksud mengajak para pihak memikirkan masa depan, dan yang kelima mengkoordinasikan para pihak dengan cara menghubungi
menghubungi para pihak secara bersamaan yang tidak memakan waktu lama. Dan yang keenam, mewaspadai perbedaan budaya. Dan yang terakhir, menentukan siapa yang hadir, menentukan waktu dan tempat pertemuan yang dirasa netral oleh kedua belah pihak agar menciptakan rasa aman dan memperjelas tujuan dari pertemuan yang akan diadakan. Lalu ada pelaksanaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi sendiri, mediator harus yang pertama memberi sambutan pendahuluan, yang kedua presentasi dan pemaparan kisah para pihak secara detail. Lalu ada mengurutkan dan menjernihkan permasalahan sehingga terbentuk draft permasalahan. Lalu berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati. Lalu ada menciptakan opsi-opsi yang dapat berasal dari usulan para pihak yang bersengketa maupun pengalaman dan pendapat orang yang disegani. Lalu menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan sehingga terbentuk suatu perjanjian. Dan yang terakhir, penutup mediasi dan mengingatkan para pihak bila akan lebih bermanfaat bila perjanjian dapat ditindaklanjuti oleh mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Anissa. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya tahap ketiga dari mediasi ini ada implementasi hasil mediasi. Nah, di tahap ini di mana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah disepakati di tahap kedua tadi, dan mereka menuangkan secara bersama dalam suatu perjanjian tertulis yang dibantu oleh pihak lain yang membantu terlaksananya kesepakatan tertulis tersebut. Kemudian ada akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini pengertian atau definisi dari perdamaian sendiri dari bahasa Belanda itu berarti zeding atau persetujuan damai. Kemudian menurut pasal 1851 ayat 1 KUH Perdata, perdamaian itu adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Nah, dalam akta perdamaian ini, suatu perdamaian dapat terlaksana jika ada ketentuan khususnya, yaitu para pihak harus sama-sama berkorban. Jadi kedua belah pihak itu harus sama-sama berkorban untuk antara terduga dan tergugat itu harus sama-sama berkorban untuk menahan egonya. Jadi ketika hanya salah satu pihak saja yang berkorban, maka itu tidak akan mencapai sebuah perdamaian. Nah, kemudian ada akta perdamaian ini diperoleh ketika sudah tercapainya kesepakatan damai, di mana ketika sidang perkara perdata sedang berjalan itu, yang pertama hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa tersebut. Kemudian jika memang kedua belah pihak itu memutuskan untuk bersepakat untuk damai, maka akan memperoleh akta perdamaian. Tetapi ketika kedua belah pihak itu tidak mencapai kesepakatan untuk damai, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian, di sini saya paparkan tentang pengertian akta perdamaian, yaitu sebuah perjanjian yang mana merupakan hasil dari mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang telah bersepakat untuk berdamai. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluar dulu dari screen ya. Oke, dari situ ada pertanyaan? Pak, pertanyaannya enggak di grup WA aja, Pak. Oh gitu. Kalau begitu diakhiri. Di grup aja, Pak. Oke, diakhiri. Iya, Pak. Silakan diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum absen silahkan absen ya. Ya, Pak.